wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sriani dari kelas M54. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan 14. Ini tentang fonologi, bunyi bahasa, fonetik dan fonemik, unsur suprasegmental, jeda dan intonasi, fonem dan alofon, serta pembentukan kata, frasa, klausa dan kalimat, serta analisis kesalahan bahasa. Baik, yang pertama ada pengertian fonologi. Nah, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan manusia dan digunakan dalam proses komunikasi. Fonologi menjadi dasar dalam memahami struktur bahasa karena setiap bahasa memiliki sistem bunyi yang berbeda-beda. Mempelajari fonologi membantu seseorang mengerti cara pengucapan bunyi bahasa serta memahami pembentukan kata dan kalimat. Kedua ada bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia dan memiliki makna dalam sistem bahasa. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu vokal, itu bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan pada alat ucap udara kalau secara bebas, contohnya a, i, u, e, o. Dan ada konsonan. Konsonan yang dihasilkan dengan cara menghambat aliran udara pada alat ucap seperti bibir, gigi, atau lidah, contohnya kayak b, c, d, f, g. Kemudian ada fonetik dan fonemik. Nah, fonetik adalah bidang yang mempelajari bunyi bahasa dari segi cara pengucapannya, bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap dan bagaimana bunyi tersebut terdengar seperti diukur secara ilmiah. Kemudian ada fonemik. Fonemik disebut juga patologi dalam catatan, bidang yang mempelajari fungsi bunyi adalah dalam sistem bahasa untuk membedakan makna kata. Terus ada unsur suprasegmental. Nah, selain vokal dan konsonan, terdapat unsur yang menyertai bunyi bahasa yang disebut unsur suprasegmental, meliputi tekanan, nada, jeda, dan intonasi. Nah, tekanan adalah penekanan pada bagian tertentu dalam kata atau kalimat yang mempengaruhi cara pendengar memahami informasi tersebut. Terus ada jeda dan intonasi. Jeda adalah penghentian sementara ketika berbicara untuk memisahkan kata, frasa, dan atau kalimat agar ucapan lebih jelas dan mudah dipahami. Terus kemudian ada intonasi. Nah, intonasi ini naik turunnya nada, memberikan perbedaan makna, misalnya antara kalimat berita yang datar dan kalimat tanya yang memiliki nada naik dan naik di akhir. Kemudian ada fonem dan alofon. Nah, fonem ini satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna kata. Perbedaan satu fonem saja mengubah arti sebuah kata. Terus kemudian ada alofon. Alofon ini variasi bunyi dari fonem yang sama. Pengucapannya sedikit berbeda namun tidak mengubah makna kata. Perbedaan ini biasanya terjadi karena lingkungan bunyi dalam kata. Kemudian ada pembentukan kata, pertemuan 9. Nah, pertemuan 9 dan 10 dijelaskan bahwa kata merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Dalam pembentukannya, kata mengalami proses morfonis seperti afiksasi atau penambah-penambahan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi ini penggabungan kata, serta morfofonemik yang menyebabkan perubahan bunyi. Proses-proses tersebut berfungsi untuk menghasilkan kata baru atau mempelajari makna dalam suatu ujaran. Kemudian ada frasa, klausa, dan kalimat. Frasa, klausa, dan kalimat sebagai satuan gramatikal dalam bahasa. Frasa merupakan gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Klausa adalah satuan yang sudah memiliki subjek dan predikat. Sedangkan kalimat merupakan satuan bahasa yang lengkap dan dapat berdiri sendiri serta memiliki makna utuh. Pemahaman terhadap ketiga satuan ini sangat penting agar seseorang mampu menyusun kalimat dengan baik, runtun, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, materi ini menekankan pentingnya memahami proses pembentukan kata dan struktur bahasa agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif, jelas, dan benar sesuai aturan yang berlaku. Kemudian ada analisis kesalahan berbahasa. Nah, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah yang benar, baik dari segi tata bahasa, pilihan kata, maupun struktur kalimat. Nah, jenis-jenis kesalahan berbahasa itu kesalahan fonologi, ini kesalahan dalam pengucapan bunyi bahasa. Kedua, kesalahan morfologi, ini dimana kesalahan dalam pembentukan kata. Ketiga, kesalahan sintaksis, kesalahan dalam penyusunan kalimat. Kesalahan semantik, ini kesalahan dalam makna atau pemilihan kata. Kelima ada kesalahan ejaan atau kesalahan penulisan sesuai EYD atau PUEB. Penyebab kesalahan berbahasa ini biasanya kurangnya pemahaman kaidah bahasa, pengaruh bahasa daerah atau bahasa asing, terus kebiasaan penggunaan bahasa yang tidak baku, serta kurang latihan dalam menulis atau bercerita. Terus ada tujuan analisis kesalahan. Ini untuk mengetahui jenis dan bentuk kesalahan, memperbaiki penggunaan bahasa agar lebih tepat dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Kemudian ada cara menganalisis kesalahan, yaitu dengan mengidentifikasi kesalahan dalam teks. Kedua, mengelompokkan jenis kesalahan. Ketiga, menjelaskan penyebab kesalahan. Keempat, memberikan perbaikan yang benar. Terus ada, dan pentingnya analisis kesalahan berbahasa itu adalah analisis ini penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar, terutama dalam konteks akademik dan profesional. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.